Hari ini kita masuk di dalam minggu-minggu sebelum kenaikan Yesus. Kurang lebih kalau kita mau timeline kilas balik, beberapa hari lagi nanti Yesus akan naik ke surga. Jika kita mengambil setting waktu ribuan tahun yang lalu, hari Kamis nanti hanya pengumuman pendahuluan bahwa kita akan mengikuti ibadah kenaikan Yesus hari Kamis pagi, ibadah gabungan. Dan mulai hari ini, berarti kalau kita hitung hari ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari lagi ibaratnya Yesus akan naik ke surga. Apa yang dikerjakan Yesus? Apa yang dikerjakan oleh peristiwa-peristiwa sebelum kenaikan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari dengan kasih Yesus kita akan buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dengan penuh antusiasme karena kita mau mempelajari firman Tuhan, dan kita akan mengambil rema tentang firman Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita boleh dapatkan pada hari ini. Yohanes pasal ke-20 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk, adalah ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Silakan duduk. Perikop ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau kita punya Alkitab manual atau Alkitab digital, perikopnya berkata Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di dalam Injil lain, kalau tidak salah Markus atau Lukas, ketika kebangkitan Yesus ditulis dengan jelas di dalam ayat itu. Pertama kali kebangkitan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Kita akan pelajari itu dan kita ambil inspirasi kisah ini untuk menjadi bahan perenungan kita, untuk kita lebih lagi mendalami firman Tuhan. Apa sih istimewanya seorang wanita? Lebih halus pakai wanita ya, kalau bahasa dulu biasanya perempuan dan wanita sama aja. Tapi karena kita orang Indonesia, kita lebih pakai wanita, perempuan sama. Cuma ada makna yang lebih lembut, lebih halus jadi wanita. Dulu semua bahasa abad pertama, abad awal-awal bahasa diciptakan Indonesia, belum ada terjemahan macam-macam, perempuan sama saja. Tidak bermaksud untuk meremehkan arti kata perempuan. Oke. Kemarin waktu di doa pelayan saya sempat spill sedikit, banyak nama Maria di Alkitab, betul? Saya teriakkan kata Maria saja hari ini, sudah 2 ibu udah angkat tangan. 3, cuma 1 lagi pindah ke Jakarta. Ada Maria Rayon siapa? Ada Maria Rayon Kebaru. Ada 1 lagi, Maria Ibu Philip, tapi lagi pindah ke Jakarta. Rayon Pancasila lucu. Maria itu nama umum untuk setiap nama anak perempuan di masa Yesus. Saya ulangi, nama Maria itu nama umum untuk nama perempuan di zaman Israel di abad-abad pertama, tertulis di dalam Alkitab. Ada Maria lagi, ingat? Saudaranya Marta, masih ingat? Di Betania, saudara Lazarus. Ada Maria lagi, istri Klopas. Yuk kita buka ya, sedikit dengan dulu sebentar ya, jangan tegang dulu. Yohanes pasal 19, kita maju 1 pasal. Yohanes pasal 19, ya namanya prolog sedikit, tapi untuk pelajaran kita dalam Alkitab ya. Yohanes pasal 19 ayat 25, ada 3 Maria yang berdiri di dekat salib. Sama-sama kita baca, 2, 3.
dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dekat salib Yesus, ku datang pada salib Yesus, ku terima cintanya Tuhanku. Nanti kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai kita mengenal kasih Yesus di salib Golgota yang tubuhnya tercabik-cabik dan darahnya tercurah hanya dan hanya untuk menebus kita bebas dari hukuman dosa. Amin. Amin. Dan 3 wanita Maria ini ada di dekat salib Yesus. Di mana bapak-bapak? Di mana cowok-cowok ganteng? Di mana mereka yang waktu berapa saat sebelumnya dengan gagah berani berkata seperti Petrus, "Aku akan ikut mati dengan engkau Yesus, kemana engkau pergi?" Belum matahari terbenam, Bapak, aku tidak kenal Yesus. Mana itu cowok pengikut Yesus yang namanya Thomas? Aku nggak percaya dia bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku. Bukan cucuk kue, mencucukkan tanganku. Kata mencucukkan hanya ada di situ. Saya cari seluruh Alkitab, kebanyakan ada di situ. Mencucukkan tangannya. Tapi di mana dia waktu Yesus disalib? Kemana lagi cowok-cowok yang lain? Cowok-cowok ganteng yang lain yang waktu ikut Yesus dengan penuh semangat 45, aku akan ikut Yesus. Aku mau Yesus, saya mau Yesus. Katakan sampai selamat Tuhan. Kau lihat perkataan umatmu ketika coba datang, dia mau ngiring Yesus sampai selama. Tuhan yang bilang, puji Tuhan. Tapi waktu juga yang akan menunjukkan kesetiaan kita. Cinta seorang wanita dan pria, cinta seorang pria kepada wanita yang dikasih. Gak perlu terlalu banyak ngomong, aku cinta kau istriku, aku cinta kau istriku. Selama-lamanya aku akan mati bersama, hidup sama-sama. Gak akan terbukti, karena baru lagi berkobar-kobar cinta pertama. Rasanya gunung pun akan diselami, laut pun akan kudaki. Biar salah, lembah pun akan kudaki, gunung pun akan diselami. Saking semangatnya itu menunjukkan cinta kepada ceweknya, laut pun akan kudaki. Sayang, salah, nggak apa-apa, salah aja saya tetap cinta, apalagi benar. Ada dia salah ngomongnya. Tapi itu waktu pertama yang masih lagi berkobar-kobar. Ketika waktu demi waktu, bukan lagu band ya, demi waktu, sang kekasih yang dikasihnya, yang badannya habis emosi, akhirnya mengandung, akhirnya semua komponen-komponennya semakin tidak seperti dulu lagi. Ondel-ondel-ondel mungkin tidak seketat dulu lagi. Dokter-dokter ketawa, dokter pro, dokter semanasi, ketawa nih. Itulah mas. Ondel-ondel yang tidak sekencang dulu lagi. Skincare yang pada beli jutaan itu sudah nggak berfungsi lagi karena harus dipakai pakai tangan. Keluar kamar tidur bukannya pakai baju dia kayak karyawati dari pabrik kantor, keluarnya pakai daster yang udah 5 hari belum dicuci. Semuanya sudah berubah. Pertanyaannya buat saya dan kita sama, masihkah engkau setia dan cinta kepada pasangan?
Di dalam ayat ini, 3 orang Maria di saat yang tidak enak, bahkan mereka ini mengorbankan posisi mereka. Kenapa? Yesus disalib dianggap sebagai pemberontak terhadap kerajaan Romawi. Lebih lagi tua-tua Israel, mahkamah agama menyuruh, bahkan mempersilakan Pontius Pilatus, salibkan dia. Bahkan tulisannya di atas itu bukan tulisan yang memuliakan Tuhan Yesus, itu tulisan yang menghina. Inri Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Pilatus betul. Ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Inri itu tanda bukan kehormatan, itu penghinaan. Cari nanti di Google. Ketika orang disalibkan, itu hukuman mati untuk menghina. Di hukum mati zaman dulu kalau dia orang terhormat, tapi karena dia jahat, dia tidak disalib dengan cara lain. Terbukti apa? Di sebelah kiri Yesus, konon namanya Gemas, Dismas atau Gemas. Di sebelah kanan Gemas, Desmas, Dismas. Tidak lihat kita, ada di literatur lain, dan jangan ini dijadikan sebuah patokan. Yang sebelah kiri menghina Yesus, bahkan mengeluh, katanya anak Allah harusnya diselamatkan engkau dan kami. Yang sebelah kanan bilang apa? Penjahat itu, Yesus, jika kau kembali, aku juga mau ikut kepada engkau. Yesus berkata, pada hari itu juga engkau akan bersama-sama aku hari ini di dalam Firdaus. Salib tanda sebuah peristiwa yang tidak enak. Orang Kristen sendiri, bahkan pendeta hamba Tuhan sekalian, kalau mendengar kata salib, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib setiap. Yohanes pasal 6, pasal itu adalah pasal menjadi sebuah tanda bahwa banyak dari murid-murid Yesus di luar 12 rasul yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas tentang Kleopas yang berjalan menuju Emmaus. Kleopas itu yang sedang ditemui Yesus saat kebangkitan hari pertama minggu. Itulah salah satu dari 70 murid yang meninggalkan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Banyak murid Yesus meninggalkan dia, termasuk Kleopas. Dan Kleopas juga lah yang akhirnya ditemui Yesus saat kebangkitan di hari pertama, selain Maria Magdalena. Kleopas sering dibahas beberapa waktu lalu oleh beberapa hamba Tuhan secara berantai, tidak janjian mungkin. Tapi Kleopas punya teman di perjalanan. Saya sudah spill di dalam PA dan tidak ditulis secara nyata siapa nama teman Kleopas di dalam perjalanan menuju Emmaus, tetapi dalam literatur lain yang harus dipelajari, diperkirakan Injil Lukas menulis satu-satunya tentang kisah Emmaus, dan diperkirakan si penulis Injil Lukas yang namanya Lukas itu yang menemani Kleopas meninggalkan Yerusalem untuk balik kampung ke Emmaus. 2 orang ini ditemui Yesus dalam kisah Lukas pasal 24, dan pada saat itu Kleopas dan Lukas hatinya dipulihkan. Kleopas masuk lagi kembali pada kumpulan orang-orang yang menunggu hari Pentakosta. Nanti aku beri lagi 1 bulan setelah ini, dan mereka menerima karya Roh Kudus, termasuk Lukas. Lukas kemudian lari mengikuti Paulus untuk menemani. Lukas adalah seorang dokter, mungkin kalau sekarang dia kerja di puskesmas Balai Karangan mungkin, atau di Etikom mungkin ya, jadi main bulu tangkisnya lain. Tapi Lukas waktu itu tidak kerja di puskesmas. Lukas sebagai tabib, dia menemani Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Ketika Paulus disesat, dicambuk, dipenjara tanpa obat-obatan, Lukas sebagai tabib, lulusan sekolah kedokteran zaman itu, Lukas merawat Paulus di dalam penjara. 2 orang ini ketika bertemu Yesus, hidupnya berubah. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria istri Klopas. Pertanyaannya, itu kebetulan ada nama Klopas, apakah ini sama dengan Kleopas? 2 tafsiran. Ada yang menyebutkan ini sama, ada yang menyebutkan ini timeline-nya beda, dan
tidak sama. Tidak usah dipusingkan. Bela yang pusing para teolog untuk memusingkan ini sama atau enggak. Ya tidak menjamin keselamatan kita masuk surga. Gara-gara Kleopas dengan Klopas sama atau enggak ya. Dipikirin sampai 10 tahun pusing sampai kotak kepala kita. Terserah, itu biarlah ahli-ahli tafsir Alkitab yang memusingkan ya udah. Yang penting sekarang pastikan hidup kita selalu setia. Ini dan melayani Yesus. Katakan amin. Maria itu banyak namanya Maria. Itu mungkin kalau saya di Medan, saya teriak di pasar Medan, saya teriak, Uco! Katakan mungkin lebih dari 5 Uco. Saya mungkin ke pasar Lamboyan yang ratusan orang waktu pagi-pagi, kalau orang Chinese banyak di situ, saya teriak saja, angkat tangan yang namanya Aliong. Mungkin ada 3 orang, yang satu jual ikan, yang satu jual telur, yang satu jual sawi. Aliong semua namanya sama. Di Yerusalem kalau kita teriak Maria, cuma dari mana? Dari Magdala. Oh, Maria Magdala. Kamu siapa? Ibu Yesus. Oh, kamu ibu Yesus yang usah disalib Maria. Saya mamanya. Oh, Maria. Oke. Ini saudara saya juga namanya Maria. Lah, kamu siapa? Maria. Itu Maria. Lah, ini Maria. Ya ampun, ini 3 orang ini namanya Maria. Satu Maria ibu Yesus, satu Maria saudaranya Maria ibu Yesus, istrinya Klopas. Satu lagi Maria Magdalena. Maria Magdalena artinya apa? Maria berasal dari daerah Magdal. Namanya Maria Magdalena. Kalau Efraim berasal dari Balai Karangan, dia akan berkata gini, Efraim Karangan. Kalau berasal dari satu dari Siantan, Efraim Siantan. Yang satu dari Segedong, Efraim Segedong. Karena Segedong ada tambah akhiran ian, jadi Segedongnya. Maria dari daerah Magdala, jadi Maria Magdalena. Amira dari Brebes, biar Brebes tidak kelihatan, Amira Brebes ya no. Itu baru kisah sejarah. Tapi bukan itu yang saya mau maksud. Ada satu peristiwa yang saya sangat tertarik sekali. Semoga kita semua menjadi pemenang kita sendiri. Banyak perempuan di Alkitab. Saya yakin banyak di Yerusalem, banyak di sekitar Golgota dan kuburan Yesus pasti banyak perempuan atau wanita-wanita Yerusalem. Tetapi kenapa Yesus memilih untuk menampakkan diri pertama kalinya setelah kebangkitan kepada Maria Magdalena? Ini pasti spesial. Sama seperti kita begini, banyak kepala domba kambing waktu itu, kenapa Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel? Banyak pengembala di zaman Mesir, tetapi kenapa Tuhan memilih Musa untuk ditunjuk sebagai pemimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Tentu semua ini bisa kita pelajari dan menjadi bahan kita untuk kita menjadi contoh suri toladan. Seorang Maria Magdalena itu apanya yang spesial? Sebelum saya masuk lebih inti lagi dan saya akhiri, Maria Magdalena itu sempat mengalami degradasi nama. Dan jujur saya sempat beberapa waktu yang lalu sempat agak spill sedikit, walaupun saya kasih kata-kata bersayap di setelah itu. Maria Magdalena ada kemungkinan adalah juga seorang wanita yang tidak baik. Rupanya saya pelajari dari itu sampai hari ini. Saya cross check dengan berbagai literatur, juga dengan mentor-mentor rohani saya. Maria Magdalena itu tahun 1959, masih barusan tahun, belum 100 tahun yang lalu, Maria Magdalena dipulihkan namanya oleh gereja Katolik sebagai santa. Gara-gara apa? Mereka juga di tahun 500 berapa, abad ke-6, ada seorang tokoh agama, saya tidak mau bilang orangnya, dia berkhotbah seperti kita ini, dia memberikan artikel dan khotbah menyamakan Maria Magdalena dengan Maria saudara Lazarus yang menyekar rambutnya, kemudian menyamakan dia dengan Lukas pasal 7, seorang perempuan yang berdosa ketika Yesus dijamu oleh seorang Farisi bernama Simon. Lalu datanglah seorang perempuan berdosa menyekar rambutnya, kemudian Yesus ampuni dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dibikin sama, sehingga mulai abad ke-6 sampai abad ke-19 tuh bayangkan tuh, namanya cukup dianggap sebagai bekas WPS. Terbukti tahun 1959
nama Maria Magdalena dipulihkan. Sama seperti kisah Galileo Galilei, betul? Kalau yang suka belajar sejarah, gara-gara Galileo bilang, bukan bumi sebagai pusat alam besar, tetapi matahari, heliosentris. Waktu itu, abad-abad tengah, abad-abad awal, gereja waktu itu menganggap bumi lah pusat, karena menganggap dari kejadian penciptaan. Lalu Galileo Galilei ditangkap oleh gereja waktu itu. Pentakosta belum lahir, Pentakosta lahir tahun 1901. Waktu itu, Bapak Ibu bisa tahu siapa itu. Ditangkap karena dianggap menghina acara gereja. Dan ingat, Galileo Galilei akhirnya dipulihkan namanya, dan memang benar menurut ilmu pengetahuan tata surya, galaksi, matahari lalu. Berarti kisah ini yang mungkin hari ini datang dengan membawa sebuah pemahaman, oh Maria Magdalena baik, dulunya dia OBTSI. Saya cari di Alkitab secara letterlet, tidak ada. Yang ada dalam Lukas pasal 8. Ayo kita buka. Ini udah mulai masuk. Keren. Ya, setelah 50 sudah mulai masuk. Lukas pasal 8 ayat pertama, kedua dan ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Ini penjelasannya, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Terus ayat 3, Yohana, mana dia? Istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Ulangi, katakan satu kalimat ini, ulangi lagi, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak perempuan lain. Tapi perempuan lain itu banyak, tidak disebutkan namanya. Perempuan sama banyak itu keras. 1, 2, 3. Perempuan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melayani, mengasihi, mengirim seumur hidupku. Lukas 8 menulis latar belakang Maria Magdalena. Dia bukan WTS. Dia pernah diikat oleh 7 roh jahat. Dalam kitab Markus disebut 7 setan. Bayangkan 7 setan, bukan setan, bukan. 7 setan mengikat si Maria Magdalena. Dan perempuan-perempuan yang lain, Susana, Yohana juga disembuhkan dari penyakit. Ayat 2 tadi boleh dimaksudkan. Dan ketika mereka, perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk poin kita. Ketika mereka bertemu Yesus, mereka mengalami jamaah Tuhan, katakan amin. Mereka mengalami kelepasan dan kesembuhan dari Yesus, katakan amin. Amin. Mereka tidak pulang ke rumah dan melupakan gereja dan ibadah dan semua hal tentang Yesus. Tapi mereka langsung hari itu juga berketetapan dalam hatinya, aku mau melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Kita jangan sombong. Kita sudah lebih dahulu dilayani Yesus dengan keselamatan, penebusan dosa kita oleh darah Yesus. Sehingga jika kita sekarang rajin beribadah, bukan cari muka kepada Tuhan supaya Tuhan kasih berkat, kita cuma membalas dengan apakah ku balas kebaikanmu seumur hidupku. Namamu Yesus. Bapak Ibu, ini juga menjadi buat renungan saya pribadi dan kami sekeluarga besar. Apa Tuhan? Hai hambaku, jika kalian dipercaya Tuhan melayani Tuhan,
bukan supaya kalian mendapat sesuatu, tapi itu karena kalian membalas segala kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu setia dalam beribadah itu bukan karena mau cari dapat lagi dari Tuhan. Kita sudah dapat, lalu kita balas kebaikan Tuhan dengan setia beribadah, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, berkorban, bukan supaya hitung-hitung dagang. Kita kasih 1 juta seperti ayat di perkosa ayatnya, aku dapat 30 juta, kan ada ayatnya, dapat 30 kali ganda. Oh, saya mau pakai 60 kali ganda. Jika saya kasih 1000, nanti pulang gereja atau kapan berapa hari lagi saya dapat 60.000, ada ayatnya loh, 60 kali lipat. Jika saya dapat kasih 100 rupiah, nanti sebentar lagi saya dapat 1.000 rupiah karena 100 kali lipat. Kasihan. Ikut Tuhan hanya gara-gara hitung-hitung data. Padahal lihat, semuanya perhatikan, lihat di depan ini. Dari Yesus yang mahal sudah dicurahkan di salib. Amin. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mau dikasih perhatian oleh Tuhan, minta perhatian dari Tuhan Yesus kepada kita. Tidak. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang merespon kebaikan Tuhan yang akan terus diselamatkan. Bagaimana mereka yang tidak merespon Tuhan dan sengaja meninggalkan Tuhan, keselamatan menghilang. Sudah, jahat benar Yesus, bukan soal jahat. Yesus maha kasih, tapi Tuhan juga maha adil dan maha kudus. Tentang kekudusan tidak ada main-main. Tuhan berkata dalam suratan Paulus, sebab jangan mempermainkan Tuhan. Dia seperti api yang menghanguskan. Bukankah dia maha baik? Oh ya, gitu ya. Karena saking baiknya lalu kamu berdosa sengaja, lalu habis itu minta masuk surga, nyaman kok. Untuk apa kita ciptakan neraka? Kalau kalian sengaja berdosa-dosa sampai itu terakhir, aku akan selamatkan aku dari Yesus. Kalau aku berdosa dan sengaja berdosa, tetap kerjakanlah keselamatan. Itu artinya apa? Jika kau tidak mengerjakan keselamatanmu, ada peluang hilang keselamatan? Ada. Bisa dihapus tidak nama kita dalam kitab kehidupan? Ada. Cari ayatnya di depan ini. Supaya aku tidak menghapus namamu dari kitab kehidupan. Sekarang semuanya kita ditulis nama kita dalam kitab kehidupan. Tapi jika suatu waktu karena satu lain alasan, orang Kristen ini sengaja dengan penuh kesadaran tinggalkan Yesus sampai dia mati, apakah dia masih selamat? Tidak. Itulah gunanya ada surga dan neraka. Untuk apa surga diciptakan? Untuk apa neraka diciptakan? Kalau neraka harus kosong. Saya tahu ada pengajaran di luar itu hyper grace dan sebagainya. Kita orang Pantekosta dalam kredo pengakuan iman yang keberapa? Keselamatan bisa ya kalau kita tidak menjaganya di dalam ketaatan, kepercayaan dan kesetiaan sampai akhir. Maria Magdalena bukan WTS, dia wanita baik-baik walaupun dia pernah diikat oleh 7 setan. Ada yang menafsirkan bahwa dia mengalami namanya multi, apa itu kalau dalam bahasa kedokteran, kepribadian ganda itu kan 2. Dia apa namanya belum? Bipolar bahasa sekarang. Terserahlah orang menafsirkan dengan bebas pakai cara sekarang. Dia bipolar, dia punya 7 karakter yang kadang-kadang bisa jahat, kadang-kadang bisa taat, kadang-kadang bisa culas, kadang-kadang bisa iri hati. 7. Tuhan yang melepaskan. Keluar. Ya sudah pakai nama Yesus karena dia sendiri yang mengusir. Keluar. Dia lepas. Susana. Dan sembuh. Sembuh. Mana lagi? Yohana mana Yohana? Oh di belakang. Sembuh. Yohana kebetulan istri dari bendahara Herodes. Yohana orang kaya. Zaman dulu kalau sudah bendahara di raja, dia pegang duit. Yohana itu istrinya Kusa. Kusa itu bapak, suaminya Yohana. Harusnya Yohana itu dipanggil ibu Kusa. Tapi dia dipanggil nama sendiri, Yohana. Susana juga dia baru disembuhkan. Saya suka kalimat terakhir. Baca sama-sama. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bagaimana cara mereka melayani? Mereka tidak berkota. Karena ada Yesus. Kalau pamor dong. Masa Yesus udah di situ dia ikut khotbah sama Yesus. Dia menopang pelayanan Yesus dan rombongan.
Siapakah rombongan Yesus? 12 murid Yesus, ada kan? Jadi ada 13 orang. Ada Yesus, ada 12 rasul, dan ada wanita-wanita perempuan-perempuan yang dari Yerusalem. Dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan. Dia tidak menulis melayani Yesus pribadi, tapi melayani rombongan. Ingat, mereka perlu makan, dan mereka tidak jadi dokter, tidak jadi pegawai manajer sawit, tidak punya lahan karet, tidak punya tambang timah batu bara, bauksit dan sebagainya, tidak buka ruko, tidak bisnis laptop. Mereka mantan nelayan yang dipanggil Yesus. Ada yang sudah kerja jadi pemungut cukai, Matius dipanggil Yesus, dia tinggalkan pemungut cukainya. Ada yang lagi menebar jala di ikan, dipanggil Yesus. Petrus, Andreas, Yohanes satu, jadi pengikut Yesus. Mereka tidak ada kerjaan lain selain ikut Yesus. Tuhan pakai siapa? Perempuan-perempuan yang diberkati secara materi untuk melayani rombongan itu dengan kekayaan. Bapak Ibu, ini sebuah info yang cukup sensitif. Saya waktu sekolah minggu juga pikir begini, kenapa banyak orang kaya yang disinggung oleh Yesus atau di Alkitab yang agak ngeri-ngeri ya. Jadi kadang waktu kecil saya agak sedikit ngeri dengan kaya, takut nanti nggak bisa masuk lubang jarum. Sama seperti lebih mudah muntah masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerjaan surga. Betul? Ada ayat ini. Jadi waktu kecil saya ngeri kaya, takut nanti nggak masuk surga. Bodoh lah. Ada lagi, seorang janda memberikan 2 duit. Tuhan Yesus berdiri dan memuji janda itu. Orang kaya ngasihnya bunyi ketan-keting, tukang koin emas. Yesus hanya muji orang ini. Kalau kita kupas ayat ini saja, jangan-jangan nanti orang GBD tidak mau kaya, susah masuk surga Pak, orang kaya. Inilah kacaunya penafsiran. Kaya atau miskin tidak masalah. Yang penting hatimu dan hati kita ikut Yesus sampai akhir. Katakan amin dengan tangan bersama-sama dia. Gunakan, pakai segala potensi kita yang ada, baik kedudukan kita di dalam pemerintahan bisa terpakai untuk perkembangan kerajaan surga. Siapa itu dalam kisah ini? Ada dalam Yohanes pasal 20 dosa dibaca. Nanti baca di rumah. Yohanes pasal 20 dalam kisah kematian Yesus dan akan dimakamkan. Siapakah yang mengambil jasad Yesus di atas salib di Golgota? Siapa dia namanya? Yusuf dari Arimatia. Betul? Dalam Matius 27:28 Yusuf disebut ada seorang kaya, juga anggota majelis besar Sanhedrin, dan dia orang terkemuka, tetapi dia juga menjadi murid Yesus dan dia melayani Yesus dengan keadaannya sebagai anggota majelis pemusyawaratan rakyat, anggota MPR waktu itu punya kedudukan yang sangat. Dia bisa nego dengan Pilatus, datang dia Pilatus. Bapak Pilatus itu Roma. Oh, gimana anggota dewan? Siap anggota majelis? Boleh nggak saya ambil jasad Yesus di salib Golgota untuk saya makamkan di kuburan saya yang baru saya dirikan patung berapa waktu lalu? Kalau Yusuf dari Arimatia itu orang tidak ada pamor, tidak ada nama. Siapa kamu berani-berani minta jasad Yesus? Pak. Tapi lihat Pilatus waktu didatangi sama Yusuf Arimatia. Dia orang yang terpandang dalam Markus, Lukas, Yohanes. Dia orang terpandang, orang yang mendudukan sebagai anggota majelis besar Sanhedrin, dan dia punya nama baik di tengah masyarakat. Dia ikut Yesus, dia diam. Dia datang ke Pilatus. Saya minta jasa Yesus untuk kami kuburkan. Yohanes pasal 20 di ayat berikutnya datanglah Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang Farisi, anggota mahkamah agama, orang-orang terkemuka. Nikodemus dengan Yusuf dari Arimatia datang juga ke Yesus. Akhirnya Yesus singkat cerita diurus jasadnya, dikasih kafan, dilumurin. Perempuan-perempuan ini ngapain? Dalam Injil Markus, Lukas, Matius, mereka bawa 30 kilogram narwastu dan mur untuk merempah-rempahi jasad Yesus. Siapa mereka? Orang-orang yang diberkati Tuhan secara kekayaan.
Siapakah Yusuf dari Arimatea? Orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi posisi yang tinggi dalam pemerintahan waktu itu. Dan Tuhan pakai. Mereka tidak sombong, mereka tidak tamak. Kenapa orang kaya banyak disebut dalam Injil seolah-olah susah masuk surga? Karena kekayaan waktu itu pakai bahasa aslinya itu seorang kaya yang mencapai kekayaannya dengan menginjak orang, dengan sikut orang, dengan tamak, dengan mencuri, dengan korupsi. Itu maksudnya. Jadi ada komanya, bukan tok hanya kaya tok. Nanti kasihan orang Kristen apalagi yang salah tafsir, tidak berani kaya, takut masuk neraka. Lalu kita bilang, walau dalam dunia menderita, tapi kan lagu pakai cerita. Kamu ini, gitu pokoknya. Walau saya susah menderita dalam dunia, saya masih sekolah mimpi, saya dengar lagi lagu ini. Oh, berarti harus menderita ya. Baru ini Yesus, baru masuk surga. Saya tidak lagi kaya, takut masuk neraka. Kalau kaya masuk neraka, salah kan saya jadi waktu anak kecil, Pak. Saya tak pernah tahu. Ikut kakak itu udah bekerja, jangan ikut main musik. Tapi dan demi waktu aku semakin belajar. Yesus tidak mengharapkan kita kaya. Yesus tidak mengharapkan kita pintar. Amin. Asalkan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi memang kenyataannya banyak cerita di Alkitab orang kaya justru yang jahat. Jadilah orang kaya yang baik. Katakan amin. Amin. Jadilah orang pintar yang baik. Amin. Tuhan bisa pakai seperti Yusuf dari Arimatea, pintar, kaya, terpandang, terkemuka, anggota majelis permusyawaratan rakyat Sanhedrin, dan oleh posisi dia bisa nego dengan birokrat, dengan gubernur, bapak gubernur. Siap? Petunjuk? Wah, abri, siap? Petunjuk? Minta tolong itu jasa Yesus, kami ambil untuk kami berdoa. Oke, siap. Anak Pak, turunkan. Siapa yang minta? Itu anggota dewan. Yusuf ada. Oke. Tuhan pakai Yusuf ada. Tuhan tidak pakai nelayan di Galilea untuk ngambil mandi Yesus, pasti ditolak. Tuhan tidak pakai gembala di padang. Lalu datanglah gembala di padang yang sama waktu 30 tahun lalu. Udah tua gembalanya. Aku gembala waktu di padang, waktu 30 tahun lalu Yesus lahir. Kamu siapa? Udah kasihan. Saya minta jasa Yesus. Hah? Kamu ini bau? Waktu Pilatus akan remehkan si gembala-gembala ini karena memang datang dengan baju kotor, dengan pakai bau mendak. Bawa masuk ke istana Herodes, masuk ke dalam kantornya Pontius Pilatus. Enggak, datang ke Pontius Pilatus orang yang mungkin dengan perawakan yang dengan pokoknya dengan wibawa. Saya minta jasa Yesus. Oke, silakan. Yesus pakai orang siapapun latar belakangnya. Satu saja kuncinya, ia mau Tuhan pakai. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya mau Tuhan pakai. Saya mau Untuk melayani Tuhan. melayani. Jadi yang sudah bangsa diberkati dalam hal materi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan terus kesejahteraan. Lewat kesejahteraan kita, kita diberkati untuk menjadi seorang berkat. Amin. Amin. Mereka melayani Tuhan, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini lagi suasana happy starting. Kalau dalam suasana yang enak, mereka bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Sampailah ayat akhir sebelum saya akhiri. Di dalam ayat kondisi yang tidak enak. Semua orang tinggalkan Yesus. Bahkan murid yang dikasihnya tinggalkan Yesus. Kapan itu? Waktu Yesus disalibkan. Kita kembali tadi ke ayat yang tadi saya sempat singgung di pertama kali tadi. Dalam Yohanes 20. Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap setia, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Yohanes pasal 19 ayat 25 tadi yang kita sudah baca di awal. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu mengalami jamahan Tuhan, dan mereka memutuskan untuk menopang rombongan pelayanan Yesus kemana-mana dengan kekayaan mereka. Mereka siapkan dapur, mereka
masak mungkin tempe, tahu, mungkin gorengan, masak kue tiaw. Udah makan terus, udah di mana makanan itu terus. Oh ya makasih tante, ya. Datang lagi yang terus, aduh aku lapar. Tante, di mana makanan itu tidak dapur kan kita mau habis itu apa jaman kasih rayu gitu. Aduh saya udah lapar nih, Andreas bilang, itu ada tempe goreng semua itu ada pecel lele pakai lama, silakan. Oke, makasih tante Susana, tante Yana, makasih tante Maria, makasih. Dia ikut Yesus kemana-mana. Mereka yang mengurus ibu. Oh, terima kasih Bude, udah ada mie rebus. Oh, makasih. Yesus konsentrasi pelayanan. Murid-muridnya juga melayani Tuhan. Yang dipakai logistik perempuan-perempuan itu jadi seksi konsumsi. Bukan cuma konsumsi saja, melayani Tuhan dengan kekayaan. Itu lagi saat enak. Itu lagi suasana nyaman. Mereka lihat Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 Tuhan. Mungkin malam itu mereka nunggu lagi kan di kemah. Capek ya Petrus tadi bagikan sampai 10.000 orang, capek aku. Ada Indomie, masa aja Indomie. Pernah tidak mikirkan mereka waktu pelayanan capek? Belum pernah kan pendeta yang mengangkat ini? Yang kita baca di Alkitab kan tentang pelayanan, betul? Gimana waktu malam? Waktu itu KKR besar-besaran, 10.000 orang hadir, laki-laki tidak punya makanan. Yesus berikan mujizat. Kita bacanya sampai detik itu kan? Pernah bayangkan enggak? Waktu malamnya mereka tidur di mana? Mereka makan apa? Mereka tidak bawa 12 bakul karena dibawa sama orang-orang itu. 12 bakul tidak dibawa murid-murid Yesus sebagai stok untuk makanan untuk pelayan selama 5 tahun. Sudah. Doa pelayan harus goreng lagi, gorengan sendiri. Siapa yang menggoreng-gorengan makanan-makanan itu? Tante-tante tadi. Tante Susana, Tante Yohana, Tante Maria Magdalena. Suasana luar biasa sekali. Pernah ikut acara KKR? Kita rasanya tidak mau berhenti ikut acara KKR kan? Yang pemain musik pasti dengar. Oh, yang lagi konsumsi. Luar biasa KKR ini ya. Oh, hambatan dahsyat. Siapa nama hambatannya? Yesus Kristus nih. Yesus Kristus pokoknya KKR. Tuh. Waktu berganti, situasi berubah. Saat-saat seperti itu tidak terulang lagi. Singkat cerita, Yesus makin ditangkap. Murid-murid Yesus yang tadinya gagah berani, gagah perkakas, perang. Yang tinggal perempuan-perempuan ini dan dekat salib Yesus. Saya suka kata berdiri, walaupun saya ini terjemahkan secara alegoris. Dia tetap berdiri dan dekat salib Yesus. Yuk, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus. Senang katanya. Dia bukan dekat orang lagi. Undian door prize nonton bola dan dekat undian door prize nonton bola. Dia berdiri dengan semangat dia dan hadiah. Lebih parah daripada anggapan hati kita yang kita lalu mengandalkan Yesus lalu kita mengalami masalah. Ini yang mengalami masalah Yesus sendiri saat itu. Saya percaya hati-hati mereka lebih panas dan sepatah-patahnya. Tapi sepatah-patah perempuan-perempuan ini, mereka tidak tinggalkan Yesus. Amin, katakan amin. Mereka tetap berdiri dengan penuh gagah berani dan di dekat salib Yesus. Berdiri ibunya, ya, seorang ibu, Theotokos, salaman yang bunda Allah. Theotokos artinya bunda Allah. Kawan-kawan tadi kita itu memakai istilah Theotokos. Theo dari Allah, Tokos ibunya. Dan seorang ibu dari seorang Yesus memberikan teladan bagi kita. Aku ada di samping anak-anakku ketika anakku sedang mengalami masalah. Jangan sebagai seorang ibu atau dari ibu rumah tangga ketika anak-anak kita, keluarga kita sedang menghadapi problema, lari meninggalkan tanggung jawab. Seorang ibu yang baik berdiri dengan gagah. Anakku, walaupun hati ini sedih, tapi matanya dengan penuh wibawa. Dia melihat itu. Dia berdiri dekat salib Yesus. Waktu saya, lalu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Mereka masih berdiri di salib Yesus sekian detik. Suasana hening.
tapi mereka tetap berdiri. Hati mereka sangat sedih. Seorang ibu yang anaknya disalibkan pasti lebih sedih dari kita. Kadang-kadang kita sedihnya buat-buatan. Gara-gara apa? Gak ada buat sedih. Gara-gara sakit belum sembuh-sembuh sedih. Jadi waktu menghadap Tuhan kita sedih. Dia sedih karena menyedihkan dirinya sendiri. Bertobat. Datang ke Yesus bukan karena sedih, memikirkan dirinya yang belum sembuh, atau yang lagi kere, atau yang belum dapat kerja, atau mungkin baru putus cinta. Kebanyakan mungkin saya tidak menghakimi. Saya juga pernah sedih sesedihnya begitu menghadapi Yesus. Tuhan kasihan. Tuhan meninggal berapa kali. Diriku juga habis untuk makan. Itu beda dengan kesedihan mereka. Mereka sedih karena memandang Yesus yang disalibkan. Sungguh ini orang tidak berdosa dan sangat baik. Seorang ibu yang benar. Dia berdiri dengan tegak walaupun matanya penuh dengan lindakan air. Dan saya suka kalimat setelahnya. Ada teman-teman yang lain yang menemani Maria Ibu Yesus. Ada Maria Ibu istri Klopas, dan ada Maria Magdalena. Maria Magdalena setia sampai akhir. Dia di Maria Ibu Yesus waktu Yesus sudah menjadi KKR, menjalankan mujizat. Pak, sembuh, Lazarus sakit, pulang. Kalau itu dosa Maria Magdalena. Siapapun pasti semangat ikut Yesus. Karena apa? Melihat Yesus, sakti benar Yesus. Hebat kau. Semua pasti berebutan ikut Yesus. Tapi Yesus seolah tak berdaya. Seolah ya disalibkan. Masihkah kita iring Yesus? Pertanyaan itu menjadi sentral dari khotbah saya hari ini. Masihkah masih rajin melayani Tuhan? Ketika situasimu dan situasi kita kurang baik. Maria Ibu Yesus bukan cuma situasi yang gak enak. Anakku yang ibu kandung, walaupun dia lahir dari Roh Kudus, 9 bulan 10 hari dia harus mengandung bayi Yesus. Sekarang dia terpanjat di sana. Ibu mana yang tidak sedih sesedih-sedihnya, tapi dia tetap berdiri. Dan terbukti Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Klopas, Susana, Yohana, Maria Ibu Yakobus dan Yosef dan Yusuf, dan banyak perempuan lain tetap setia mengikut Yesus sampai suatu happy ending terjadi. Happy endingnya tadi kita baca pagi, Yohanes pasal 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Yohanes pasal 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya happy ending. Kesetiaan Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain itu, mulai dari Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian bangkit, mereka masih ada di sisi Yesus. Dan Yesus memilih, aku bangkit pertama kali akan kutunjukkan hanya kepada Maria Magdalena dulu, baru Petrus dan Yohanes, baru murid-murid Yesus yang lain, baru Emmaus, baru 500 orang yang lain dalam 1 Korintus 15, dan terakhir Yakobus. Tapi orang pertama yang dipilih Tuhan untuk menampakkan diri kebangkitannya, Maria Magdalena. Maria Magdalena mewakili seseorang yang sudah dijamah Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua pernah dijamah Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dan mulai saat itu dia mengiring dan melayani Yesus. Bukan hanya pada saat suka, di saat duka dia tetap berdiri di dekat sama Yesus. Bahkan dia membawa mur dan rempah-rempah untuk merempah Yesus. Maksudnya seperti ini. Tetapi yang diketemuin adalah kubur kosong. Dan dua orang malaikat bertemu dengan Bapak Ibu. Perhatikan, ini saya masuk dalam poin yang lebih penting lagi. Kalau kita ketemu, jangankan malaikat atau hantu, orang yang kayak pakaiannya aneh-aneh di gelap gulita, bertaburan di kuburan lagi, pakai pakaian putih, ketemu di kuburan duduk di atas batu, 2 orang. Maria Magdalena nggak lari,
ada. Enggak. Waktu Maria menangis, sampaikan pada Yesus segala beban hidup. Mungkin dia nyanyi, waktu itu edisi belum cetak lagu. Dia hanya sejauh. Dia belum kenal dengan Melita Sidang Putra. Dia mungkin akan nyanyi begini. Saat menangis Tuhan, saat percaya. Dia menangis. Bukan mengasihi diri sendiri, tapi dia mengasihi Yesus. Dia nggak tega. Kenapa Yesus yang baik ini harus mati dengan cara yang tidak terhormat. Tapi Yesus memanggil namanya Maria. Saya coba cari di teks, Yesus tidak menyebut Maria Magdalena. Maria. Kenapa yang merespon cuma Maria Magdalena? Pernah dengar kisah dari kumpulan hewan-hewan atau kumpulan keluarga, namanya sama semua, tapi sang tuan bilang begini sama anjingnya, semua masuk. Lalu dari kumpulan anjing-anjing itu hanya semua yang benar. Ada domba-domba ada di YouTube banyak kan, tapi ada yang sebut nama bisa didengar. Maria banyak loh. Ada Maria Yesus, ada Maria Magdalena, ada Maria istri Klopas. Yesus hanya ngomong satu kata, Maria. Oh jangan, itu nadanya telenovela. Maria. Yang respon siapa? Maria Magdalena. Rabuni. Tahu mengapa? Karena ada sebuah kedekatan yang sangat tinggi dalam rohani mereka, sehingga aku mendengarkan suara domba-dombaku dalam Yohanes, dan domba-dombaku mengenal suara. Ada keintiman kita, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Ada satu keintiman kita dengan Yesus untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dengan dekat. Maria, hanya Maria Magdalena dari semua perempuan-perempuan yang di situ yang menjawab, ya Rabbi. Jadilah orang yang setia ketika kita dijamah Tuhan, dan pekalah terhadap suara kudus dan suara firman Tuhan. Di saat suka maupun duka, kita tetap setia. Bersyukurlah kepada pengorbanan Yesus yang kita akan hari ini kita akan pelajari, kita kenal. Jadilah orang-orang percaya umat Tuhan yang bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi milikan hidup yang klik dengan Yesus sampai akhir. Enggak peduli suasana tidak enak, dia tetap setia. Enggak peduli suasana tidak mendukung, dia tetap setia sampai akhir. Maria Magdalena membuktikan kesetiaannya dan pelayanannya ketika dia diberkati dengan kekayaan secara materi. Dia diberkati untuk menjadi seorang berkat. Kaya atau miskin, pintar atau bodoh, bukan masalah. Yang penting hati yang sungguh-sungguh iring Yesus dan mau dipakai Tuhan Yesus, mau dipakai. Banyak orang yang seperti itu tapi tidak mau dipakai, dan Tuhan pakai dia menjadi alat yang berguna. Sampailah pada kisah Pentakosta. 12 murid Yesus, saudara-saudara Yesus satu mama, dan beberapa perempuan itu dalam Kisah Rasul pasal 1 menunggu di loteng Yerusalem, dan terjadilah yang namanya Kisah Rasul pasal 2. Turunlah Roh Kudus. Siapakah yang menerima karunia Roh Kudus? Termasuk perempuan-perempuan ini. Kita merasa hanya rasul-rasul kan yang menerima kepencurahan Roh Kudus. Coba nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal 1. Dan ada beberapa perempuan-perempuan juga ikut bersama Maria ibu Yesus hadir di loteng Yerusalem. Siapakah mereka? Saya bisa pastikan juga orang-orang yang tadi kita sebut, dan termasuk Maria Magdalena dipenuhi Roh Kudus, dan mereka semakin berkibar, berkobar-kobar lain mereka sampai ke ujung bumi. Maria Magdalena diangkat menjadi Santa Maria Magdalena tahun 1960 oleh Gereja Katolik. Dan Maria Magdalena sekali lagi bukan WTS, dia wanita baik-baik, dia pernah dilepaskan oleh tujuh setan dan oleh kekayaannya dan perempuan-perempuan lain melayani Yesus sampai dia mengiringi Yesus sampai hari Pentakosta, dan sampai dia mati di kota Efesus. Dia bertemu dengan Rasul Paulus dan rasul-rasul hebat lainnya di dalam Kisah Para Rasul. Mari kita berdiri.